Mungkin ada sebagian orang yang kebantu banget sama OpenAI yang satu ini. Mungkin kalian udah pada tahu, yaitu ChatGPT. Mungkin buat belajar, ngobrol, ataupun jadi teman curhat. Gue tahu nih, kalian pasti gunain ChatGPT buat ngebantu keseharian kalian. Mungkin ada sebagian orang yang udah cobain ChatGPT ini, ataupun ada sebagian orang yang belum cobain juga. Oke, jadi kali ini gue bakal ngebahas nih soal ChatGPT. Sebelum gue bahas lebih dalam, kita kenalan dulu sama ChatGPT ini. Jadi ChatGPT ini awal mulanya itu kalau nggak salah dimulai pada tahun 2020 sebelum adanya pandemi. Dan ChatGPT ini terus berkembang seiring berjalannya waktu. Dari mulai versi yang 1 sampai versi yang sekarang. Kalau nggak salah versi yang sekarang itu udah sampai versi keempatnya dari ChatGPT ini. Mungkin buat kalian yang masih belum tahu apa itu ChatGPT, apa itu OpenAI ini, gue bakal kasih tahu kalian. Jadi ChatGPT ini sejenis program yang ngebantu yang layaknya itu bisa ngobrol kayak manusia. Gue yakin nih, mungkin dari kalian yang nonton video ini udah pada cobain ChatGPT. Coba tulis di kolom komentar pengalaman kalian nyobain ChatGPT. Tapi, di balik kepraktisan dan kemudahan dari ChatGPT ini sebenarnya punya rahasia yang orang lain gak tahu. Gue bakal kasih tahu di sini. Selain bisa buat bantu lo belajar, bisa bantu lo buat skripsi, atau bisa bantu lo jadi teman curhat lo, GPT ini bisa banget jadi asisten pribadi kalian. Emang bisa ya? Bisa banget. Mulai dari jawab pertanyaan, ngasih saran, ataupun ngasih ide-ide kreatif yang emang sebenarnya lo butuh banget. Jujur aja nih, sebenarnya gue bikin video ini tuh dibantu sama ChatGPT. Ada beberapa skrip, beberapa narasi, dan gaya bahasa yang gue minta bantuin nih sama ChatGPT. Jadi ini tuh sebenarnya ngebantu banget. Tapi nih, di balik semua kelebihan itu, di balik semua kepraktisan dan kemudahan itu, ChatGPT juga punya sisi gelapnya. Dan gue bakal ngasih tahu kalian semua sisi gelap dari ChatGPT. Oke, jadi OpenAI ini sebenarnya bisa ngebuat penggunanya jadi ketergantungan sama teknologi ataupun sama aplikasi yang kita bahas ini. Dan penggunanya ini jadi bisa kurang berinteraksi di real life, di kehidupan aslinya, karena ketergantungan sama teknologi ini. Dan yang lebih parahnya lagi, kita jadi kurang peka sama emosi dan ekspresi kita di real life. So, pinter-pinter aja sih buat gunain ChatGPT ini. Sebenarnya gue juga punya satu hal nih yang sangat amat mengganjal di pikiran gue ini, yaitu bagaimana masa depan AI. Menurut beberapa artikel yang gue baca, AI ini bakal semakin berkembang, terus berkembang. 5-10 tahun ke depan itu bakal berkembang banget. Gue kalau nggak salah pernah baca di suatu berita, ada 1.000 manusia. Kalau nggak salah itu kayaknya ekspor import deh. Soalnya 1.000 manusia itu diganti sama 750.000 robot. Karena apa? Karena berkembangnya kecerdasan buatan ini. Nah, itu baru tebakan gue aja sih. Kalau misalkan AI 5-10 tahun ke depan itu berkembangnya bakal lebih pesat dari sekarang. Menurut gue ini tuh udah kecepatan banget buat kecerdasan buatan ini. Dan yang sangat pasti itu, kecerdasan buatan ini akan sangat berdampak di aspek kehidupan kita. Sebenarnya nggak juga sih, itu cuman tebakan gue aja. Coba tulis di kolom komentar apa yang bakal terjadi sama kecerdasan buatan 5-10 tahun ke depan. Jadi kalau misalkan lo pengen eksis di dunia sekarang ini, di dunia teknologi sekarang ini, usahain kembangin skill lo. Dan ada beberapa sebenarnya sih. Gue pernah baca tweet dari siapa gitu, gue gak mau sebutin namanya. Dia ngomong ada 5 industri yang bakal bertahan 5-10 tahun bahkan 20 tahun ke depan. Gue bakal kasih fotonya di sini. Jadi sebenarnya biar kita bisa tetap eksis di dunia digital, di dunia teknologi yang makin marak ini, yang banyak banget kecerdasan buatan, kita harus pintar-pintar nih mainin otak kita agar kita bisa tetap eksis di dunia digital dan gak tergantiin sama kecerdasan buatan. Jadi kesimpulannya, ChatGPT ini sebenarnya bukan program biasa. OpenAI ini punya peran penting di aspek kehidupan kita. Kalau misalkan kalian ngegunainnya dengan baik, sebenarnya OpenAI ini bisa ngebantu banget buat kehidupan kalian. Tapi yang paling penting dan sangat amat terpenting adalah kalian harus pinter-pinter ngegunain teknologi ini. Jangan sampai kebawa arus sama hal-hal yang negatif dari teknologi. Jangan sampai kita kebawa hal-hal yang negatif karena adanya teknologi ini. Kita jadi kurang berinteraksi, kita nggak bisa bersosialisasi, dan banyak hal-hal lain sebenarnya dari dampak teknologi ini. Dan jangan sampai lupa hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita. So, pintar-pintar buat gunain teknologi.
Thank you for watching and see you at the next video.